Halo, halo, selamat malam teman-teman semua. Malam NFP ini. Oke. Malam NFP kita lihat apa yang terjadi dengan NFP. Ada beberapa setup yang kepanggil gitu ya. Dan so far semuanya baik-baik aja. Kita akan buka trading view untuk malam ini. Trading view. Pindahkan ini ke sini. Oke teman-teman, malam Mas Angga, Mas Rizky, oke Mas Rizky, malam semua, oke. Malam mau Euro JP kejemput nih laporan. Ya, Euro JP kejemput ya. Oke, teman-teman, bagi seperti yang saya bilang kemarin, kalau teman-teman punya pertanyaan hari ini silahkan disiapkan pertanyaannya, ditaruh di kolom komentar ya. Jadi teman-teman punya pertanyaan ditaruh di kolom komentar. Kalau nggak ada ya kita akan lanjut pembahasan seperti biasa. Kita akan live trading seperti biasa, pelan-pelan ya. Sambil membiasakan diri dengan banyak kasus gitu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Anel Jensen. Mas Angga lebih mengutamakan EMA 9 atau DBD dan DBD atau DBR? EMA 9 itu bukan opsi ya, Mas Arnel. EMA 9 kan buat saya wajib, keharusan. Jadi saya tetap pilih EMA 9, DBD, DBR yang ada EMA 9-nya. Jadi bukan saya milih EMA 9 atau DBD DBR ya, enggak gitu. Jadi DBD atau RBR plus EMA 9. Jadi EMA 9-nya wajib pakai kol-kol lah di belakangnya. Bahas white space dan pivot mas, oke. Bukannya harus dua-duanya, ini udah dijawab. Mas bajunya kok kaos polos semua? Oh iya, kalau teman-teman tahu baju saya semuanya kayak gini. Cuman warnanya aja beda-beda ya. Saya kaosnya begitu semua. Jadi ya tiap hari saya pakai kayak gini. Saya punya banyak strap jam tangan, biasanya saya pakainya nyamain sama warna kaosnya. Kalau lagi saya niat gitu ya. Jadi saya punya kaos kayak gini, saya kaos polos kayak gini, saya punya banyak banget. Saya ada warna hitam, ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru lebih tua dari ini, ada warna orange gitu ya. Dan macam-macam ya, warnanya banyak. Yang orange kemarin saya kasih ke orang, saya sedekahin. Saya ada sedekahin beberapa baju saya. Salah satu yang saya sedekahin adalah jaket saya. Kalau teman-teman tahu, saya pakai jaket yang Project Rock track jacket itu, yang Project Rock 2 track jacket, yang pertama yang punya The Rock, yang dipakai sama Bung Chandra, sama siapa kemarin yang bilangnya? Sama Andika ya, Andika Suntoro ya, kalau nggak salah. Terus sama Mas Putra, terus dipakai sama siapa lagi tuh? Sama Gus Miftah di channelnya Deddy Kobuzer gitu. Saya punya itu jaket yang Under Armour Project Rock track jacket itu kemarin saya sedekahin karena itu adalah baju kesayangan saya gitu ya teman-teman. Jadi kemarin saya berusaha berusaha sedekahin baju yang paling saya suka, baju yang paling saya cintai gitu ya. Jadi saya sedekahin karena kebetulan itu jaket saya, jaket favorit saya tuh. Belinya lumayan susah ya, di Indonesia jarang ya. Saya beli di Singapura waktu itu sekitar 1.700.000 harganya. Di Indonesia ada yang jual tapi kayaknya 4 juta harganya. Kemarin saya sedekahin. Mahal mas jaketnya. Ya lumayan lah. 1.700.000 tergantung definisi mahal. Teman-teman tuh seberapa. Alright. Sekarang kita masuk. Asik nonton siaran ulangnya YouTube Mas Dwi Anggara. Jangan sampai lupa ada kelas STMD 22. Ya, tadi di YouTube kita udah STM duluan ya. Mas, bagaimana kita punya lebih dari satu akun di satu PC? Ya, tinggal bikin aja dong akunnya, tinggal loginnya aja pakai banyak akun. Kan bisa login banyak akun. Oke, kita lihat lagi. Kalau kasus seperti ini bagaimana Mas Arnold Jansen? Ini saya akan angkat kasusnya ke sini, ke monitor. Nah, ini pertanyaannya, Mas mau tanya lebih mengutamakan mana, EMA 9 atau RBR atau DBD, contoh kasus. Ya nggak bisa, ini dua-duanya nggak valid. Karena saya mau ada Ion. Ada Ion. Karena saya mau ada Ion. Pelan-pelan sayang, kan papa lagi live. Karena saya maunya kan ada EMA 9,
plus ada DBD atau RBR. Jadi bukan salah satu, Mas Arnel. Jadi kayak gini nih nggak masuk hitungan. Karena saya mau ada DBD atau RBR yang di dalamnya ada harga EMA 9-nya. Jadi harus dua-duanya. Oh, saya belum share screen. Pantesan dari tadi saya udah jelasin malah. Jadi ini kayak gini nih. Ini setupnya Mas Arnel ya. Ini nggak bisa. Karena itu tabungan apa sayang? Boleh, terima kasih. Jadi ini nggak bisa karena saya maunya ini kan drop base drop nih, tapi kan nggak ada EMA 9 jadi nggak valid karena harus dua-duanya. Drop base drop dan EMA 9, RBR dan EMA 9, bukan atau ya, jadi nggak bisa dipilih salah satu. Oke. Mas Farhan, Mas saya mau tanya case GBP-CAD before dan after. Kok hilang yang Mas OV-nya padahal belum terfill? Oke, kita lihat. GBP-CAD ini 55, GBP-CAD ini before-nya, oke. Before-nya auto UFO flying saucer 55, oke. Kita lihat afternya ini ya. Oke, ini before dan after ini UFO-nya itu UFO-nya yang bawah ya. Oh, Mas ngebloknya salah loh, ngebloknya yang bawah dong. Ini kan UFO-nya yang bawah ini ya. Oke. Ini before. Oh, yang atas maksudnya ya. Yang atas ya, yang atas. Alright, yang atas. Yang atas ini drop base drop, yang atas ada EMA-nya sekarang hilang. Oke, kalau hilang itu kemungkinan memang ada perubahan di data feed-nya si efek CM ini ya. Ini jarang terjadi, teman-teman, tapi bisa aja terjadi. Jadi kadang-kadang memang candle-nya sedikit berubah. Jadi ketika UFO-nya hilang itu mungkin ukuran candle-nya sedikit berubah. Jadi makanya dia hilang. Jadi mungkin salah satu candle ini tadinya dia lebarnya kurang dari 50%, sekarang sudah lebih dari 50%, jadi sekarang hilang. Jadi ketika kita load ulang, data feed-nya sedikit berubah di sini, di candle, bentuk candle-nya. Jadi itu bisa terjadi, bisa aja terjadi, sangat rare, tapi bisa aja terjadi. Jadi bukan UFO-nya hilang, jadi UFO ini kan hanya baca candle-nya sedikit berubah, dan itu sempat beberapa kali terjadi. Kemarin juga kayaknya Mas Teguh sempat nanya ke saya, Mas kok ini ada candle yang berubah ya gitu ya. Dan ya memang berubah. Bisa terjadi. Oke. Oke, berikutnya saya akan cek lagi merek kaosnya apa Mas? Enggak, ini kaosnya Uniqlo. Jadi semua kaos saya enggak semua sih. Saya cuma punya 2 kaos, ada 3. Ada Uniqlo, ada Nike sama Under Armour. Jadi cuma punya 3 macam. Saya nggak punya merek lain. Jadi kaos saya either Uniqlo, Nike atau Under Armour. Tentang auto climate yang bisa berubah di tengah harga running. Ada saran untuk bisa action saat berubah di tengah harga running? Kalau harganya udah running berubah nggak apa-apa. Kalau harga running, maksudnya sudah ke-fill belum? Kalau belum ke-fill ya di cancel entry-nya Mas Dan ya. Manggilnya Dan. I am Dan the monster truck gitu lagunya ya. Sebentar saya akan kunci pintu. Jadi kalau belum ke-fill Mas bisa cancel. Kalau udah ke-fill ya. Kalau udah ke-fill kan rumus kita satu ya. Kalau udah ke-fill berarti tidak boleh disentuh gitu ya. Kalau udah ke-fit berarti biarin dia hit SL atau hit TP1 gitu. Tapi kalau belum ke-fit ya di cancel gitu. Mahal Mas jaketnya ini udah dibahas tadi. Mas nggak boleh jelasin tentang easy money target yang tadi dibahas di live Mas, atau nanti dijelaskan waktu di grup alumni. Sama satu lagi, setup auto CF tadi siang, UF-nya manual ya Mas, bukan auto UFO. Terima kasih Mas. Oh gitu ya. Saya biasanya nggak di akun saya, kadang-kadang ada hari di mana internetnya lemot gitu. Kalau internetnya lemot saya matiin auto UFO-nya karena memperlambat kerjaan saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman kan memang di kondisi normal ya saya pakai auto UFO. Tapi ketika misalnya kayak tadi tuh saya butuh live gitu, internetnya lemot. Nah kadang-kadang ketika saya aktifin auto UFO-nya terlalu lama gitu. Kalau saya mau cepat biasanya saya matiin aja auto UFO-nya. Terima kasih Mas Angga. Easy money target nanti kita akan bahas di grup alumni ya. Teman-teman sebaiknya jangan nambah rule dulu. Oke, Mas CAD-CHF areanya lebar diambil yang mana? Mas Diki, nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung aja ke CAD-CHF. CAD-CHF yang ditanya. CAD-CHF, time frame-nya di 55 ya Mas Diki ya. Satu lagi yang teman-teman selalu diingat adalah hanya trading jika semuanya terlihat mudah, hanya trading jika semuanya terlihat jelas. Itu rule yang harus teman-teman ingat terus-menerus ya. Ada beberapa rule. Yang pertama, trade only what you see, not what you think. Jadi hanya trading apa yang teman-teman lihat, bukan apa yang teman-teman pikir gitu ya.
trade only what you see, not what you think. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya trading jika semuanya terlihat mudah, hanya trading jika semuanya terlihat gampang. Oke. Ini tadi area yang kita bikin tadi siang, waktu live tadi siang. Jadi, yang teman-teman yang belum nonton live saya siang tadi, silahkan ke YouTube ya, ditonton aja live-nya di YouTube. Saya aktifkan auto UFO-nya, dan saya akan aktifkan EMA 9-nya, MyScript, EMA Daily. Kita tunggu magic-magicnya keluar. Nah, kenapa kayak gini? Biasanya lebih lama, teman-teman. Makanya saya kalau mau cepat, biasanya saya nggak pasang auto UFO-nya. Jadi, biar lebih cepat aja. Oke, kita tunggu. Ini climate-nya confirm ya, Audi CAD CHF. Climate-nya confirm. Climate-nya confirm. Karnya 1 gitu ya, 1 dari up market-nya biasanya 4,91, jadi 1 dari 5. Jadi karnya 1, climate-nya karnya 1 dari 5 ya, berarti masih confirm. 1 dari 5, dan kita punya final target. Final targetnya di sini. Berarti the first rival UFO. Jadi gampang ya. Ini kondisi sekarang, current, step 1, cek climate. Climate-nya biru tebal, berarti confirm up market. Current-nya 1, biasanya 4,91, berarti 1 dari 5, masih lanjut ke step 2. Step 2, kita tentukan final target. Ini adalah final target kita ya, UFO pertama. Kita lihat angkanya 0,71125. 71125. Ingat, 71125 adalah TP, karena TP saya akan membulatkan mendekat. Jadi dibulatkannya ke bawah kalau mendekat, karena harganya kan dari bawah. Jadi 0,7112. Jadi 25 saya buatkan jadi 12. Nah, teman-teman kalau teman-teman bingung sama ilmu pembulatan juga nggak terlalu riskan sih sebenarnya. Teman-teman tidak dibulatkan pun tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ini kan opsi ya. Kayak pembulatan kayak gitu jangan bikin teman-teman terlalu pusing gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pembulatan nggak ngerti dan bingung, ya udahlah sikat aja langsung 71125 gitu aja TP-nya. Nggak apa-apa kok, selisih 0,5 pips nggak akan terlalu signifikan. Oke. Sekarang ini posisinya cari CHF, kita masuk ke step 3. Step 3 adalah entry, teman-teman. Ini kita punya EMA 9, saya akan rubah jadi biru seperti biasa. Success color ya, saya akan buatkan jadi biru. Nah, saya akan gedein supaya teman-teman dapat gambaran. Nah, EMA 9, ini posisi harga sekarang di sini. Kalau harga masuk ke bawah, turun, kemungkinan besar EMA-nya akan ikut turun. Jadi kalau sejauh ini sebaiknya teman-teman pantau aja. Tapi kalau secara umum, biasanya menurut pengalaman gitu ya teman-teman, biasanya harga akan masuk ke EMA yang ke UFO yang bawah. Jadi UFO yang lumayan oke adalah yang bawah ini. Nah, UFO yang lumayan adalah yang bawah. Tapi sekali lagi ini teman-teman pantau. Kalau misalnya nanti harga turun dan UFO masuk ke yang bawah, maka ini valid. UFO yang ini, yang kedua, saya kasih warna lain ya, yang warnanya orange gitu ya. UFO yang warnanya orange, ini tidak begitu menarik. Kenapa? Karena EMA-nya terlalu ke bawah. EMA-nya terlalu ke bawah. Kita lihat aja kondisinya. Kalau misalnya ini nanti harga lanjut ke atas gitu ya, harga lanjut ke atas dan EMA-nya naik ke atas. Kalau EMA-nya nanti dari sini dia naik ke sini ya, dan dia ada di sekitaran sini dekat-dekat proximal, maka yang atas jadi valid. Oke, problemnya adalah kalau yang valid yang atas gitu ya, kalau yang valid yang atas maka areanya jadi terlalu lebar karena SL-nya akan jatuh di dalam UFO lain. Jadi kalau areanya terlalu lebar maka kita cancel karena saya nggak mau entry dengan area selebar ini. Kalau dia tembus kan berarti saya akan ambil segini ya, segini ini buat saya kelebaran. Kalau kelebaran saya nggak mau entry. Oke. Jadi kemungkinan besar kita akan pilih area UFO yang bawah. Tapi kita lihat ini masuknya monitor ya. Teman-teman bisa pasang pending order dulu aja, di bawah dipasang aja pending order sekarang karena pasang pending order kan lebih lama ya. Kalau cancel kan tinggal delete aja. Jadi teman-teman pasang, nanti teman-teman pasang alert di sekitar sini gitu ya. Begitu harga sebelum masuk teman-teman lihat harganya. Kalau oke berarti baru di entry. Cara harganya 69157. Kalau nggak dibulatkan boleh nggak ya? Boleh-boleh aja sih. Kalau teman-teman misalnya nggak mau pakai pembulatan dan bingung ya nggak usah dipikirin. 157 langsung aja tambah 2 pip berarti 177. Kalau mau dibulatkan ya 18 gitu ya. Kalau teman-teman buatkan jadi 18 itu entry-nya di 18. XL-nya di sini 68943. Nah, kalau 943, 94 gitu ya, 94 karena ini stop loss, saya pengen stop loss saya dibulatkan ke jauh gitu ya. Maka 943 kalau menjauh berarti lebih turun, makanya saya buatkan jadi 94. 94 dikurang 5 berarti 80. 94 kurang 5 berapa? 89. Matematikanya jelek. Nah, ini berarti ini adalah area yang entry untuk CAD CHF. Jadi ini sementara areanya ini adalah untuk CAD CHF. Oke. Teman-teman lihat, TP yang paling reasonable adalah 1:2. Kalau 1:3 bisa tercapai, nggak bisa aja sih. Jadi kalau sebenarnya salah satu TP yang gampang tercapai adalah kalau dia kurang dari berapapun harga yang nyampe. Jadi harga kan dari rally, base rally gitu ya. Harga pernah di titik tertingginya sampai sini.
Titik tertingginya sampai sini. Saya akan bikin garis putus-putus. Gitu ya, tertingginya atau dash saja. Nah, tertingginya sampai ke sini. Kalau harga tertinggi sampai ke sini berarti minimal dari sini ke sini itu tidak ada signifikan unfilled order. Teman-teman bisa lihat di sini kan kosong. Jadi ya kalau teman-teman mau lebih higher probability ya TP-nya cuma ambil 1/1 sama 1/2 gitu ya. 1/1 dan 1/2. 1/3 bisa tercapai nggak? Bisa aja karena kan final target kita di sini. Tuh, ini final target kita di sini. Jadi 2 ini mungkin ditembus karena dia akan counter climate, tapi ya karena dia area UFO juga ya, maka dia harus dihormatin. Ini kan area UFO nih teman-teman bisa lihat. Ini kan ada 2 area UFO di sini. Ya dia akan jadi speed bump istilahnya ya, akan memperlambat harga. Tapi balik lagi teman-teman jangan dibikin over complicated. Ambil aja 1/2 atau 1/3 tutup mata gitu. Sekali lagi pastikan teman-teman buy data. Jadi cara paling gampang itu dites dan diukur terus teman-teman udah langsung diambil aja, teman-teman penuh dengan ketenangan hidupnya. Kalau teman-teman selalu pengen tahu jawaban saya akan share jawaban saya. Tapi sebaiknya supaya teman-teman confidence, teman-teman cek sendiri. CAD CHF. Mas Hendrik Agung Gustiana, Mas, bagaimana caranya punya lebih dari 1 PC, lebih dari akun? Akun apa MT4? Kalau MT4 nanti tak bikinin tutorialnya. Saya punya utang tutorial MT4, teman-teman, cuman lagi extremely busy ya beberapa hari ini. Ini jam 9 ini ada webinar running juga bahas bagaimana caranya mendapatkan peak performance atau orgasme hati, yaitu yang bahas Pak Faiz ya. Jam 9 nanti after webinar ini. Install aja MT4-nya Mas, terus pilih partnya dibeda-bedain jadi bisa diinstal berkali-kali. Wah, ini Mas Rudi Tanaga nih udah jagoan. Hai Dylan. Mas cek audit CHF itu kok bisa area UFO-nya padahal belum ke-fill. Maksudnya gimana? Kok bisa area UFO-nya padahal belum ke-fill? Maksudnya kok bisa itu gimana? Audit CHF. Audit CHF, audit CHF, audit CHF. Audit CHF. Dia nge-lag, sambil nge-lag kita lihat. Alright. Audit CHF areanya UFO-nya ini kok bagus kok. Rally base rally, bagus. Oh ya, teman-teman kita lihat kondisinya. Tadi NFP ya. NFP itu NFP kita lihat. Tadi NFP jam 7:30 biasanya NFP. NFP jam 7:30 dan teman-teman lihat jam 7:30 apa efeknya NFP? Ini udah keluar ya NFP. USD NFP-nya ini. CAD ini ada CAD, ada USD CAD, kita lihat USD CAD lari kemana dia? USD CAD mana USD CAD? Kita nggak punya ternyata. USD CAD-nya chart window kita aktifkan. Apa yang terjadi sama USD CAD? Ya, not so much ya, nggak bergerak ya USD CAD-nya. Jadi makanya kita nggak perlu terlalu peduli sama news ya, kadang nggak bergerak juga, mau news gede juga nggak bergerak. Ini posisi kita teman-teman, kita punya posisi sell running ya. Kita punya buy USD CHF sama sell euro yen. Kita ada buy USD CHF sama sell euro yen. Nanti kita bahas after audit CHF. Oke. Audit CHF tadi apa yang ditanyakan? Audit CHF oke kok, normal kok. Audit CHF kita lihat, audit CHF kita punya, saya akan hapus semua dulu sekali lagi. Kita akan hapus semua. Audit CHF pertama kita cek climate-nya biru tebal berarti confirm up market ya, biru tebal confirm up market. Current-nya 3 dari biasanya 5. Jadi 3 dari 5 kita masih punya peluang 2 hari ke depan audit CHF masih kondisi naik. Step 2 final target, teman-teman lihat final targetnya adalah UFO terdekat ya. Ini adalah rival UFO terdekat. Angkanya 64351 saya bulatkan menjadi 6435, 351 4 digit. Saya bulatkan jadi 6435 karena biar mendekat ya, 6435. Ini final targetnya. Kalau kita lihat final targetnya jauh di sana gitu ya. Ini final target kita. Ya nggak jauh-jauh banget sih. Oke, berikutnya teman-teman lihat ini kita punya area UFO yang di dalam UFO daily. Jadi ini kayaknya lumayan oke nih audit CHF ya. Nah, sekarang step 3 teman-teman kita mau area UFO yang di dalamnya ada area UFO yang di dalamnya ada EMA 9, oke. Jadi ini adalah area UFO-nya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nanyain kalibrasi, kalau dia pakai kalibrasi beda boleh nggak? Ya boleh-boleh, yang penting teman-teman nanti disiplin sama kalibrasinya. Misalnya ada yang pakai 0,618 gitu ya. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja.
Kita lihat bedanya ya, kalau 0,5 sama 0,618 sambil jalan kita bahas. Kita tunggu magic-magicnya. Magic kok belum bergerak, magic-magicnya masih loading ya, magic-magicnya. Anyway, nggak bergerak deh. Internetnya, saya akan coba, apa udah bergerak ya? Oh ya sudah. Nah kalau teman-teman pakai 0,618 nggak ada tuh UFO yang itu. UFO yang barusan kita gambar nggak ada kalau pakai 0,618. Jadi plus minus. Tapi ada area yang tadinya ada jadi nggak ada. Ada yang tadinya ada jadi nggak ada yang tadinya nggak ada jadi ada. Teman-teman lihatin, kalau 0,618 UFO-nya ada, ini diambil sebagai UFO besar. Areanya beda. 0,5 gitu. Kalau pakai 0,5, nah kayak ini jadi area UFO. Kalau ditanya saya secara personal ya, secara pribadi, saya lebih prefer 0,5. Lebih nyaman pakai 0,5. Karena kalau 0,5 saya paham cara garisnya. Kalau 0,618 saya tidak begitu paham cara garisnya. Tapi 0,618 bikin areanya lebih lebar, jadi lebih konservatif aja sih. Kayak Jose kan dia lebih konservatif, jadi dia pakai 0,618. Pada akhirnya yang bagus adalah yang nggak diganti-ganti ya, kita pakai 0,5. Nah teman-teman bisa lihat, areanya beda. Jadi kalau 0,5 dia lebih sempit areanya gitu ya. Tapi secara umum akan ada hari di mana 0,5 perform lebih bagus daripada 0,618, ada hari di mana 0,618 perform lebih bagus daripada 0,5. Teman-teman pick one. Tapi selama di kelas saya akan pakai 0,5 default ya. Jose juga di kelas pakai 0,5 dan kalau teman-teman di sini udah di survival to mastery ya, udah di grup, berarti teman-teman udah satu frekuensi sama saya, berarti teman-teman udah nggak masalah dengan SL gitu ya. Maka 0,5 sih reasonable ya. Oke, jadi ini audit CHF tadi namanya Mbak Teresia ya. Apanya yang manual? Enggak ada, ini normal-normal aja audit CHF. Cuman mungkin kalau kayak gini, biasanya kalau ada ekor kayak gini, ya boleh di-include sekalian, boleh nggak ngaruh juga, karena teman-teman akan taruh buffer anyway. Jadi ini upper chart-nya 62641 ya, 62641, teman-teman tambah 2, jadi 6266 gitu ya. Kalau teman-teman bulatkan ke atas boleh, 62641 berarti kita bulatkan jadi 6265, ditambah 2 berarti 6267, jadi buy-nya di situ. SL-nya ini angkanya 6241, 41 dikurang 5, 6236, berarti di situ. Ini untuk AUD CHF, ini area kita. Ini 1:3-nya masih reasonable ya. Teman-teman bisa lihat ini kenapa harga berhenti di sini, karena kita nyentuh area UFO ini ya. Jadi harga nyentuh area UFO yang ini makanya berhenti. Jadi kan harga tuh cuma bergerak dari satu UFO ke UFO lain dan bolak-balik gitu. Jadi ini setup yang lumayan masuk akal gitu ya. Saya akan tipisin dulu ini ya, biar nggak terlalu tebal. Saya bikin 50 aja. Jadi ini valid setup untuk AUD CHF. Very good. Salah satu yang cukup oke, rally base rally clean. Jadi oke, AUD CHF. Berikutnya saya akan baca pertanyaan. Kok bisa area UFO-nya padahal belum ke field? Mas Sunarto apa pertanyaannya? Kok bisa area UFO-nya itu maksudnya apa? Mas Erwin, masa nggak apakah ambil posisi kalau RBD atau DBD, RBR atau DBD dalam UFO tapi area di distal? Kalau area di distal ya nggak diambil Mas. Kalau emangnya di distal waktu harga masuk. Kalau dekat banget sama distal nggak. Saya maunya tetap dekat-dekat proximal. Intinya ketika harga masuk, saya mau emangnya ada di dalam sih sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang memang kita nggak bisa monitor kalau terlalu jauh kayak gini, dan saya udah kira-kira aja di sini ya saya tetap pasang kan gitu. Kalaupun ternyata nanti masuk ternyata ada di distal, kalau saya monitor ya saya cancel. Tapi kalau saya nggak monitor ya biarin aja. Toh kita fokus sama unfill order sama climate. Kita tetap punya probability walaupun tidak setinggi kalau emangnya ada di proximal. Selama teman-teman punya MM yang baik, RR yang baik, pada akhirnya juga akan selamat-selamat aja. Oke. GBPCAD ada kok Mas di atas di TV saya ya. Berarti kemungkinan data feed-nya beda ya. Ngelup data feed-nya akan sedikit beda efek CM-nya. Enggak apa-apa. Big money target masih nggak? Big money target ya ini. Big money target ya ini. Area UFO opposing area. Opposing area di common time frame adalah big money target kita. Di entry-nya di sini, stop loss-nya di sini adalah big money target. Oke, ini big money targetnya di sini, easy money targetnya ya sebelum ini. Ini kan titik tertinggi yang pernah dia bikin sebelum dia balik ke area kita.
ya berarti sebelum nyampe ke sini ya sebelum ini maka 1/2, ini 1/2, ini easy money target gitu. Audit CHF. Oke, siap Mas Angga, terima kasih Teresia. Mas bisa jelasin lagi tentang layout. Oke, layout itu adalah area yang meninggalkan zone, namanya layout. Sesimpel itu. Jadi ini kan base-nya nih, zone-nya nih. Maka layout-nya mana? Layout-nya adalah ini. Layout-nya adalah candle yang ini. Nah, namanya layout. Kalau rally base rally-nya itu layout gitu ya. Kalau misalnya saya ambil ini, misalnya area UFO yang ini, drop base drop. Ini kita nggak anggap sebagai entry ya, saya cuma mau nunjukin yang mana layout gitu ya. Jadi ini kan base teman-teman. Saya akan hapus saja yang ini. Base-nya kan ini. Nah, candle pertama yang meninggalkan base namanya layout. Nggak ada apa-apa dengan layout ya, cuma ini namanya layout itu aja sih. Gitu. Saya cari lagi, misalnya area UFO yang lain, oh di bawah nggak ada ya. Semuanya kayak gitu, cuman kayak gitu aja layout. Apa yang ditanyakan Mas Sunarto malam situ? Mas Hendik, tidak Mas install berkali-kali aja, oke? Okay? Nah, ini Mas Sunarto udah jawab cara install MT4 yang banyak. Oke, Mas Rudi Tanaga, Mas Angga mau tanya pendapat Mas Angga tentang ada posisi yang diambil atau tidak? Mohon masukannya dengan setup ini. Oke, Mas Rudi Tanaga. Saya akan bawa ke sini setupnya. Mas Rudi Tanaga. ini EMA 9-nya mana, Mas? USD chart 21. Kalau ada EMA 9-nya oke ini. Setupnya oke. Rally base rally gitu ya. Jadi ini rally base rally attempt to come back. Ini bagus kok USD CAD 21. Kalau ada EMA-nya 9-nya oke, kita coba. Saya akan buka di H4 ya. Saya punya UFO H4. USD CAD Nah, kalau teman-teman punya chart di fast aja kayak gini, karena kalau charting sih tadi kita juga udah tadi siang ya. Kok USD CAD? Mas Angga pernah nggak tes hanya pakai auto climate dan UFO aja tanpa EMA 9? Kalau pernah, berapa perbandingan probability dibanding EMA 9? USD CAD mana areanya, Mas? USD CAD 21 ini setup kapan ini? USD CAD 21 kok bentuknya beda? Oh, yang ini ya? Oke, aku lihat. Jadi areanya yang ini. Oke, waktu di sini climate-nya biru. Oke. Waktu di sini climate-nya masih biru. Oke, ini oke kok areanya. Minusnya cuma 1 ya. Kalau mau nanya minusnya ke saya gitu ya. Saya nggak lihat tadi. Oke, areanya itu ya. Ini areanya ya, Mas. Minusnya seperti yang tadi pagi saya jawab ya. Saya bahas di apa? Saya bahas di live bahwasanya kalau saya ada ekor yang panjang banget sebelum layout gitu ya, atau di layout yang panjang lewatin semua distal yang lain, berarti kemungkinan area ini technically nggak fresh. Jadi kalau saya turunin ke 2 menit gitu ya, maka teman-teman akan lihat bahwa ini sebenarnya ada RBR lain di masa lalu yang sudah diambil di retest sama candle yang itu. Nah, jadi itu intinya sih kalau teman-teman ketemu wick yang panjang-panjang kayak gitu ya hati-hati gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Rudi Tanaga entry itu dan SL ya nggak apa-apa, itu good SL. Ini sesuai dengan rules soalnya. Aduh, lemot banget, coba 5 menit. Nah, lemot kita sambil baca-baca. Mas Yolfit gitu, saya pernah pakai tanpa EMA 9 tapi ya lebih akurat pakai EMA 9 dan sebelum dulu saya tahu EMA 9 ya saya cuman drop base drop. Jadi dulu teman-teman sebelum ada EMA 9 ya, sebelum saya pakai EMA 9 saya tradingnya juga lumayan bagus, saya nggak pernah sesat seperti yang saya ceritakan ke teman-teman gitu. Sebelum ada EMA 9 saya cuma nunggu yang kayak gini, area saya mau kayak gini, itu saya mau drop base drop yang ada di sini. Saya mau drop base drop yang terdapat di sini. Jadi drop base drop yang terdapat up di antara titik ini sama titik yang sini. Jadi dulu saya cuma mau kayak gini. Jadi dulu saya cuma mau areanya kalau setup sell saya cuma kayak gini, saya mau ada petir kayak gini, dia bikin new low gitu ya. Dan saya punya area drop base drop di sini. Jadi dulu tanpa EMA 9. Yang penting ada DBD saya ambil gitu ya.
Cuman problemnya adalah kalau nanti ada 2 DBD, ada 3 DBD gitu jadi agak tricky. Jadi DBD yang mana yang diambil gitu ya. Nah, kalau sekarang kan simpel yang diambil yang ada EMA 9-nya. Kedua dulu, jadi kalau saya mau dalam kondisi buy, berarti setup buy saya cuma satu. Saya cuma maunya buy kalau kondisi chartnya kayak gini. Gitu. Terus saya punya RBR somewhere di sini. Jadi saya mau RBR. Gitu. Ini sekali lagi nih setup pribadi saya. Dulu sebelum kena EMA 9. Nah, cuman memang ada sedikit subjektivitas DBR dan RBD yang mana yang diambil gitu ya. Tapi setelah pakai EMA 9 ya simpel, saya maunya DBD plus EMA 9, RBR plus EMA 9. Jadi seperti itu. Tapi kalau Mas mau coba ya silahkan dites sendiri. Balik lagi teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, ini kan gini ya teman-teman, apa ya, mesti balik lagi ke mindset ya. Karena kan teman-teman, saya kan udah ngetes banyak hal gitu ya. Dan saya udah share ini adalah metode yang saya pakai gitu. Nah, kalau teman-teman merasa perlu ngetes lagi gitu ya, teman-teman merasa perlu ngetes lagi, diizinkan gitu ya. Teman-teman boleh melakukan apapun selama dites dan ukur. Tapi kalau teman-teman berusaha nambahin rule baru atau berusaha mencari celah tanpa ngetes gitu ya, itu jadi tricky nanti karena kayak saya bilang, Mas entry kalau ketemu sapi warna orange gitu. Nah, jadi kalau ketemu sapi putih ya sebenarnya kan jawabannya simpel, sapi putih nggak entry gitu. Tapi kalau teman-temannya, Mas, tapi adanya cuma sapi warna putih, ya bolehlah coba dulu kan gitu. Akhirnya saya jawabnya gitu. Ngerti nggak? Itu perlu banget ya kalau teman-teman baru di mode belajar gitu. Teman-teman tes dulu aja yang sesuai dengan rule. Rule ini adalah rule yang sudah kita tes ribuan kali dan profit dan work gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nambahin misalnya, Mas boleh nggak ditambahin Fibonacci, boleh nggak ditambahin, ya boleh, tapi teman-teman tes dulu yang ini kalau teman-teman mau tambahin ya pakai data gitu ya. Ya, saya sih pernah tanpa EMA 9. Maksudnya gini loh, saya dulu pernah tanpa EMA 9, hari ini saya pakai EMA 9. Kalau teman-teman mau coba mundur lagi tanpa EMA 9, ya sah-sah aja gitu. Ada hari di mana profitnya lebih banyak, ada hari di mana loss-nya lebih banyak. Tapi ingat, kalau dikasih tambahan terus kayak gitu, nanti lama-lama jadi teman-teman jadi bingung. Karena pada akhirnya rule kan cuman gampang aja, rule-nya kan simpel nih. Teman-teman nanya rule saya simpel. Saya cuma mau DBD dan RBR plus EMA 9, titik. Nah, di luar dari itu sebenarnya nggak ada masalah. Nanti tinggal detail-detailnya aja. Misalnya ekornya panjang kayak gini. Kalau ekornya panjang kan berarti harga udah turun lebih dalam baru akhirnya rally. Nah, ini kan teman-teman kayak gini dikumpulin. Tapi pada akhirnya kalau teman-teman entry semuanya ekornya panjang, selama dia RBR plus EMA 9, pada akhirnya in the end of the day nggak akan terlalu ngaruh. Teman-teman tetap akan profit anyway. Karena ini kan cuma satu trade, nggak akan semua trade kayak gitu. Karena kan kejadian RBR-nya ada EMA 9-nya dan ekornya panjang tidak sesering itu. Jadi itu yang penting. Mas bahas pivot atau swing point? Oke, kita akan bahas pivot abis ini. Bisa hilang. Oh, bisa hilang. Ya, kalau bisa hilang tuh biasanya kemungkinan ini aja, data feed-nya aja. Jadi perbedaan bentuk candle itu bisa sedikit mempengaruhi. Kadang-kadang teman-teman berdua buka candle-nya sedikit beda, itu ada latency di trading view-nya. Tapi buat saya kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu penting, teman-teman. Karena kan itu hanya salah satu setup kita. Kalau teman-teman buka terus nanti hilang, ya nggak usah di-entry kan. Kalau nggak di-entry kan tidak loss dan tidak TP gitu. Kalau saya tuh semuanya keep it simple gitu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Toh kalaupun hilang ya selama tadinya ada UFO-nya sekarang hilang ya paling SL. Selama SL-nya dari pribadi oke. On the long run selama teman-teman berpatokan sama auto climate, sama EMA 9, sama area UFO ya. Kalau saya cuma mau RBR sama DBD walaupun RBD bisa aja work gitu ya. Tapi ya teman-teman akan baik-baik aja kok. Tenang aja. Selama risk manajemennya benar gitu ya. NCDCHF Mas tadi area ini sampai bawah sekarang hilang. Oke. Kenapa banyak kasus gitu ya? Saya nggak pernah memperhatikan selama ini. Oke, saya akan keluarin ini. Ini 21-nya, ini setupnya Mas. Ini oke kok Mas, kalau Mas SL ini termasuk salah satu yang good SL. Tapi kalau saya ya, saya akan aware dengan ekor kayak gini. Mas Rudi Tanaga. NZD-CHF tadi barusan kita bahas ya, NZD-CHF. Saya akan baca pertanyaan lagi. Mas Gadi, Forex ECN untuk akun Zero Spread Mas. Oke. Mas mau tanya kenapa di akun demo nggak ada Forex ECN? Yang nggak ada lah kalau demo Mas. ECN kan hanya dari akun real aja, Electronic Communication Network. Tadi kita udah bahas ya. NZD-CHF 55. NZD-CHF 56 kayaknya kita udah bahas, kita punya area ini tadi. Kita punya area ini sama ini menjadi satu. Kita tunggu. Mas, kalau current sama dengan STD, apakah low probability? Kalau current sama dengan STD, boleh di entry.
Kan kita masih punya 1 hari lagi. Masih punya 1 hari lagi. Tinggal nanti pada akhirnya akan cancel atau enggak kan kita lihat. Kalau belum ke-fill dan karenya udah lewat, ya berarti cancel. Kalau masih bisa ke-fill di hari yang lama, nggak apa-apa. MZD CHF ini dia ada 2 area UFO ya, ada yang ini. Ini belum masuk EMA-nya, yang bawah juga belum masuk. Jadi saran saya sih dimonitor aja, dimonitor. Ini dimonitor aja. Oke. Nah, saya kasih komentar di pair AUD NZD. Oke, kita ke AUD NZD. AUD CHF di real diambil nggak, Mas? AUD CHF diambil, di kehidupan nyata diambil. Siapa yang nanya itu? Mas Yohanes. AUD NZD, AUD NZD, AUD NZD. Alright. Oke. AUD NZD tadi ada UFO ya di situ, apa nggak ada? Saya akan mundurin dulu. Replay. Saya akan mundurin ke sini. Peak money target ya final target, betul. Layout itu harusnya 50% body ya, Mas. Layout itu harusnya bodinya di atas 50% dari range-nya. Jadi di atas 50, Mas. Untuk Mas Sunarto, layout-nya bodinya di atas 50%. Oke. Pendapat apa yang diminta? Komentar apa yang diminta terhadap AUD NZD? Kita tunggu UFO-nya muncul. Teresa beda TF kali kayaknya, punyamu 60, oke. Mas Andi, berarti menentukan DBR atau RBR itu berdasarkan candle ya, bukan struktur. Soalnya kadang-kadang di TF besar, DBR bisa jadi RBR di TF besar. Oh, jangan diganti-ganti lagi TF-nya. Trade only what you see, teman-teman. Jadi jangan diganti time frame. Kalau saya lihat di sini RBR, ya saya anggap RBR. Kalau saya lihat di time frame gue DBR, ya berarti DBR gitu ya. Ini ada area UFO-nya di sini ya, areanya ternyata. Kita punya area di sini. Ini areanya di sini waktu hari sebelumnya. Jadi RBR itu dilihat dari bentuknya aja. Kalau dia kayak tangga berarti RBR. Kalau dia pembalikan arah kayak gini berarti RBD. Kayak gini nih DBR. Jadi gampang ya. Kalau kayak gini nih DBR. Karena seperti huruf U. Kalau seperti huruf A RBD. Kalau seperti tangga kayak gini misalnya RBR. Jadi bentuknya aja. Strukturnya aja dilihat. Nah tapi ini kita play. Ini kayaknya jadi nggak valid karena EMA-nya kayaknya keluar terlalu jauh. Oke, kita lihat. Oke, di sini sih masih sepertinya fine. Oke, ke-field-nya oke, ke-field di proximal ya. Mantap kok, ke-field di proximal. Kalau teman-teman ada yang entry ini sangat reasonable, ini ke-field di proximal. Harganya ke-field di proximal, jadi oke. Jadi sekarang lagi running. Jadi kalau teman-teman ada yang entry di sini, ini areanya ya. AUD NZD berarti sah, nggak ada yang salah. Jadi saya akan mundurin, tadi ada area UFO-nya di sini ya, kalau teman-teman bagi teman-teman yang bingung. Tadi siapa nanya AUD NZD tadi? AUD NZD. Oh, ini Mas Saputra Muhammad. Apa Saputra Mahmud? Nah, ini ada second touch, ini oke, ini areanya dia. Ini setupnya udah bener kok, Mas. Setupnya udah bener, ini rally base rally. Harga masuk ke area ketika ininya di dalam area UFO. Jadi oke, ini oke. AUD NZD oke. Tidak ada yang perlu dikomentari. Nggak ada yang perlu dikomentari. Oke, ini oke. Jadi sekarang harusnya Mas posisinya sudah floating profit ya. Tapi belum hit safety target. Ya, pertahankan follow plan-nya di awal ya, follow plan-nya di awal. Oke. Ini setup tanggal 7 Mei, saya udah lihat Mas Rudi. Teresia, Mas Angga punya UFO juga 0,5, punyamu 0,618. Jadi ada perbedaan ya. Ya. Jadi kadang-kadang bisa beda karena satunya saya pakai 0,5 teman-teman. Saya pakai 0,5. Jadi mungkin beda di situ. Ini Mas Saputra Mahmud atau Muhammad namanya? Saputra MHMD namanya di sini. Mana sih? Ya Saputra, nggak tahu Mahmud, nggak tahu Muhammad ya.
Alright, Mas Sandy, Teresia begini ya Pak. Oke, kita lihat yang di-share sama Tere. Nah ini oke kok, ini benar. Ini oke kok. Ini oke kok. Ini oke. Nggak ada yang salah. Cuman memang ya ini pilihan kalau misalnya Tere mau entry-nya di situ ya. Mau entry-nya di situ atau di garis hijau sini tuh opsional sih. Defaultnya sih di ekor gitu ya. Oke. Nanti pelan-pelan kita akan masuk ke adjusting. Sekarang kita ngikutin pattern-nya dulu. Masa enggak kalau candle layout itu harus selalu pakai body kah? Oh ya enggak, yang penting candle-nya bodinya di atas 50%, Mas. Syaratnya cuma satu, candle layout adalah bodinya di atas 50% keluar dari zone. Syaratnya cuma itu. Mas Friedman, Mas tadi ekor panjangnya diperhatikan itu hanya di layout-nya saja atau di base-nya juga? Di layout-nya. Yang satu, yang di layout atau base sebelum layout. Jadi biasanya kalau dia panjang banget, ngelewatin base yang lain, biasanya saya akan aware dengan itu. Kalau kayak gini ini kan oke nih, ini base, tapi kecuali kalau ekor ini panjangnya sampai ke sini gitu, maka saya akan aware dengan itu. Mas Friedman, kayaknya tadi gitu ya pakai C5 dan settingnya auto evil. Oke, Mas Rudi udah dibuat. Kalau info-nya udah keluar sedikit, emangnya udah keluar dikit, kalau dikit banget ya nggak apa-apa lah. Kan kemungkinan nggak ke monitor ya. Kalau dikit di atas monitor bagus, tapi kalau dikit ini udah dijawab sama Mas Andi. Kalau keluarnya dikit di atas proximal bagus, kalau di dekat distal kurang bagus. Wah, Mas Andi udah lulus kayaknya nih. Mas Dedi Firman, saya masih newbie, Mas, masih trade sesuai rule aja. Yes, penting banget teman-teman trade sesuai rule dan dicatat. Jadi teman-teman yang bikin bertumbuh itu adalah kita trade sesuai rule dan dicatat. Itu aja. Dulu saya juga melakukannya. Nah, setelah saya punya kayak 30 data, 50 data, nanti teman-teman mulai. Nah, setelah dicatat, diperhatikan ulang. Yang SL yang kayak gimana, yang TP kayak gimana gitu ya. Nah, itu akan bikin kita lebih gampang untuk fokus gitu ya. Untuk nanti melakukan adjustment atau enggak, nanti teman-teman bisa putuskan dari sana. Mas, DBD sama RBD cara bacanya gimana? Oke. Cara bacanya itu sesimpel ini, teman-teman. Saya akan yang membedakan DBD sama RBD itu sesimpel ini. Saya akan gedein yang ini aja. Jadi teman-teman lihat aja bentuknya. Kalau bentuknya seperti ini, gitu. Strukturnya seperti itu, berarti ini RBD. Saya tulis. Ini RBD. Lihat aja bentuknya. Kenapa di RBD? Alah. Kenapa dia RBD? Karena dia rally base drop. Jadi kalau gini RBD. Kalau bentuknya kayak gini, berarti ini DBD. Nggak harus perfect, yang penting bentuknya kayak gini. Secara struktur kayak gini, berarti ini DBD. Kalau bentuknya kayak gini, gitu, berarti ini DBR. Oke. Kalau bentuknya kayak gini, berarti ini RBR. Nah, sampai sekarang kita stop di sini dulu, jangan di overcomplicated. Yang saya ambil biasanya saya cuma ambil yang ini. Sama yang ini. Sama yang ini. Nah, rule lain tetap, teman-teman. Rule lainnya tetap. Jadi tidak ada perubahan apapun. Tetap harus EMA 9, tetap climate-nya confirm. Ini cuma pemilihan zone. Jadi UF itu kan pilihannya 4. Ada yang RBD yang bentuknya seperti huruf A, ada DBR yang seperti huruf U, sama ada yang seperti tangga. Nah, saya maunya yang seperti tangga, yang harganya datang dari bawah terus keluar ke atas, atau datang dari atas keluar ke bawah. Saya nggak mau kalau datang dari bawah terus keluarnya ke bawah, atau datang dari atas keluarnya ke atas. Nah, buat saya nggak suka yang seperti ini. Itu aja. Jadi yang orange saya suka, yang tidak dikotakin saya nggak suka. Nah, saya pada akhirnya teman-teman RBD dan DBR dua-duanya bisa work. Nah, teman-teman coba aja di marking semua yang DBR, terus dikumpulin catatannya. Terus nanti teman-teman cek apakah worth it diambil apa tidak. Antara jumlah SL-nya sama akurasinya gitu ya.
tetap akan make money, cuman teman-teman kan dipilih worth it atau tidak gitu aja sih. Ini kan cuma makanan menentukan batasan diri kan gitu ya. Saya cuma punya batasan diri yang itu. Pada akhirnya semuanya tetap harus ngikutin rule. Jadi ini bentuk ini tidak bikin jadi breaking the rule, tidak bikin jadi EMA 9-nya boleh nggak ada atau nggak. Nggak ada pertanyaan tentang EMA 9 tentang segala macam. Harusnya ini cuman tadinya teman-teman RBD dan EMA 9, DBD dan EMA 9, DPR dan EMA 9, RBD dan EMA 9. Sekarang saya cuma ambil DBD dan EMA 9, RBD dan EMA 9. Yang dua ini saya nggak ambil. Yang saya lingkarin gitu ya. Yang saya lingkarin saya nggak ambil. Sesimpel itu aja sebenarnya. Gitu aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi Mas, ya kita pernah lihat RBN-nya. Nanti Mas cek aja di replay yang sebelumnya kita akan pernah bahas. Oke, Mas Saputra Mahmud Trading View, dia akan ngasih Trading View lagi. Oh, ini udah dibahas tadi. Alright. Masa nggak kalau Leko tidak ada week-nya, apakah ada pengaruhnya ke probabilities? Nggak ngaruh. Leko-nya nggak ada week-nya, bagus tuh. Mas pakai koneksi internet, pakai provider apa kok lemot sekali? Saya pakai IndiHome, Mas. IndiHome ini kalau malam memang trading view-nya lemot, Mas. Bukan internet saya yang lemot. Trading view-nya yang lemot biasanya. Kalau kita speed test gitu ya, kita lihat. Jangan-jangan memang lemot. Baru mau sombong terus lemot. Memang lemot sih kayaknya malam IndiHome. Bodoh banget dia ya. Muhammad Mas oke. Audiens jadi oke. Mas request dong Mas tiap kali charging titip diinfokan ya Mas. Real life-nya Mas enggak ambil atau enggak? Ya sebenarnya kalau DBD sama RBR saya pasti ambil Mas. Di kehidupan nyata. Nanti saya akan bahas ya. Oke, Mas XAUYD, SAG USD. Jangan aneh-aneh ke SAG USD, Mas. Jangan ke silver dulu. Ya walaupun sah-sah aja sih. Cuman silver itu sebaiknya jangan disentuh di depan ya. SAG USD. Terus ngapain ke silver juga? Jauh-jauh Mas Andi. Kecuali memang Mas trader silver. Mas jelaskan per GBP-AUD yang kemarin sudah sampai hit final target hari ini. Apakah ini termasuk DBD? Oke. XAG USD. XAG USD 60. Oke, kita lihat. Tak turutin lah karena Mas Sandi. 60. Sama pakai 60 ya deh, kita turutin. Oh, dia mau trading silver karena silver jadi simpanan ya. Sama kayak trading gold di masa pandemi. Oke, masuk akal, alasan diterima. Walaupun saya nggak bilang alasannya gitu ya, Mas Sandi. Oke. Oh, lemot sekali saudara-saudara. Nggak tahu, atau mungkin di rumah ini lagi semuanya lagi pakai wifi, kayaknya lagi pakai wifi buat streaming mungkin di rumah ini. Saya udah matiin beberapa wifi saya. Cuman memang masih very slow internetnya. Ya, apa boleh bulat ya. Kita biarin aja. XAGUSD nggak kepanggil. Oke. Next time, Mas. IndiHome uploadnya kecil, bisa jadi. Mas Arnold Jansen, Mas, saya mau tanya. DBR kan ya, Mas? Mas, oke, kita lihat. Oke. Ya, ini DBR. Ini DBR, benar. DBR. Yang ini RBR. Pokoknya kalau masuknya dari atas, keluarnya ke atas namanya DBR. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ini kan dari atas, drop base rally. Bentuknya seperti huruf U berarti ya. DBR gitu ya. AUD USD 55. Tapi ini oke kok, reasonable. Nanti dicantumin aja, kita lihat aja. Oke. Telkom itu Mas, bukan telepon biasa slogannya. Coba Mozilla Mas. Nggak tahu deh, Mozilla kayaknya lebih... Saya punya trading view di Mozilla, tapi nggak ada auto UFO-nya. Oke. Mas Rudi Tanaga. Yang mana yang boleh dikonsider DBD? Ada banyak nih. Nih, Mas Angga setup ini ada area UFO sell dengan EMA 9. Oke, yang ada EMA 9. EMA 9-nya mana? Euro Yen, saya buka aja. SAG USD 60. Oh ya, ini oke. Tapi kan Mas harus pertimbangkan untuk gabungin sama area di bawahnya SAG USD. Jadi terlalu jauh nih. Sampai ke bawah sini sih, saya nggak suka sih kayaknya. Euro JPY.
Kita lihat Euro JPY. Ini baru malam ini yang lemot banget. Mungkin karena malam Sabtu orang pada internetan semua ya kayaknya. Yang paling bawah Mas UFO-nya. Yang paling bawah, oke. Mana tadi? Ini punya Mas Arnold Jensen tadi. Ini punya Mas. Yang paling bawah, ya ini rally based drop sih. Walaupun secara keseluruhan bisa disebut drop based drop. Nah, ingat kalau bingung kayak gini, apa yang dilakukan? Jangan entry. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ini rally based drop. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan bisa berbentuk drop based drop. Boleh nggak diambil sebagai drop based drop? Boleh-boleh aja. Tapi kalau drop based drop ini jadi cancel. Kalau ini drop based drop, ekornya dia terlalu panjang untuk sebuah drop based drop. Makanya kita treatment sebagai RBD. Atau cara paling gampang Mas marking, nanti dicek ini work atau enggak. Lama-lama Mas akan ketemu kasus yang mirip-mirip, Mas tahu work atau enggak. Kalau saya simple, kalau enggak jelas, ya enggak trading gitu ya. Kalau saya sih sesimpel itu. Ini sih saya enggak ambil, Euro yen ini saya enggak ambil. Mas 9-nya berbentuk bintang, Mas. Lagian sampai aneh-aneh sih Mas 9-nya. Udah running Mas Euro yen. Connect. Ya, Euro yen kita ambil di akun latihan kita. Di akun latihan kita ambil. Tapi di akun utama saya nggak ambil. Mana Euro yen ya? Euro yen. Ini Euro yen. Chart window. Ya. Nah, udah running dan profit ini. Kita entry di sini ya. Saya akan ambil. Lagi floating profit. Bukan berarti nggak work ya teman-teman kalau RBD bisa aja work. Tapi ya tadi lower probability. Jadi saya biasanya nggak ambil. Ini kemarin kita udah bahas Euro yen. Ini Mas Rahmat, Mas untuk menentukan drop based rally atau rally based drop, kalau saya sih strukturnya ya, bentuknya aja. Teman-teman ngikutin picture-nya aja, di zoom out gitu, kalau di zoom out bentuknya di RBD atau drop based drop gitu. Jadi paling gampang gitu. Masalahnya waktu analisa saya belum yakin apakah ini RBD atau DBD. Soalnya karena ada beberapa waktu yang beda waktu lihat Mas charting. Oke. Jadi kalau ragu ya dicatat aja, dibikin ekspektasinya, digambar, digaris, dikumpulin lama-lama belajar. Jadi teman-teman pada akhirnya ya kita juga tetap harus put time and effort untuk menumbuhkan kepedeannya. Karena kan nggak yakin kan. Karena belum yakin ya ingat, confidence allow us to do it kan gitu ya. Experience tell us what to do, confidence allow us to do it. Ini Euro yen. Euro yen kalau kita lihat UFO-nya beda ya, UFO-nya Mas. Oh, dia pakai IDC ya. Dia pakai apa? Data centernya beda. Ini data feed-nya pakai IDC, Mas. Siapa? Mas Tanaga, saya pakai efek CM. Jadi mungkin akan sedikit beda di itunya. Kalau saya kan areanya segini nih. Ini buat saya drop based drop. Alah. Nah, ini bentuknya drop base drop gitu. Jadi lihatnya karena ini kan candlenya ini base semua nih. Ini ekornya bodinya kurang dari setengah base semua. Jadi ini drop base drop, quick retest continue. Jadi ini sah. Kita mesti aware sama ekor ini tapi oke. Masih reasonable setup ya. Nah, ini punya Mas Tanaka beda karena dia pakai IDC data centernya. Teman-teman lihat ini IDC, dia pakai ICE di Intercontinental Exchange namanya. Saya nggak pakai. Saya pakai efek CM untuk data feed saya. Jadi ada perbedaan. Alright. Ini sih kita drop di sini ya. Mas Jeffrey, Mas weekly layout atau candle sebelum layout itu seberapa panjang sampai jadi lower probability? Seberapa panjang kalau dia ngelewatin base-base yang lain. Jadi itu aja patokannya. Jadi kalau week sebelum layout atau di kaki layout, kalau dia lebih tinggi dari base atau lebih rendah dari base yang lain, kita perlu hati-hati. Jadi contohnya ini nih. Saya akan kasih contoh. Ini saya akan matiin dulu auto UFO-nya biar teman-teman bisa lihat. Teman-teman fokus ke sini. Teman bisa fokus ke sini. Ini ada UFO di sini. Oke, fokus ke UFO yang ini ya. Teman-teman bisa lihat UFO yang ini. Yang lain saya akan disable dulu ininya.
Saya akan disable ini. Kita fokus sama UFO yang ini. Saya akan hapus yang lain ya. Yurin nggak usah dihapus lah, nggak apa-apa. Nah, teman-teman lihat. Ini kan drop, base, drop gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ekornya, saya akan kasih panah. Saya ini akan lempar ke belakang dulu, send to back. Atau saya bikin warna kuning supaya lebih terang, lebih gampang dilihat. Nah, ekornya candle yang ini kan layoutnya ya. Candle pertama yang keluar dari area, dari base. Layoutnya dia kan ekornya panjang banget sampai ngelewatin semua base yang lain. Kita lihat, base yang lain, kalau saya turunin, base yang lain kan ekornya cuma segini, paling tinggi sampai ini. Candle dia ekornya lebih panjang, itu kita harus aware. Kalau itu terjadi layout. Makanya kayak ini juga sedikit lower probability karena ekornya ini lebih panjang dari base yang lain. Kalau teman-teman lihat setup yang kemarin kita profit GBP AUD yang hit final target ya, yang teman-teman ada pertanyaan tadi yang mau dibahas. Lihat posisi ekornya. Saya akan fokus sama ini, teman-teman. Ini struktur yang lumayan oke. Struktur yang kita bilang bagus gitu ya. Oke, ini adalah candle yang pertama, ini drop gitu ya. Ini drop. Base, lihat teman-teman, lihat base-nya. Base-nya seperti ini. Drop, ini ada base terus drop. Drop yang kedua ini layout-nya ya. Nah, teman-teman lihat ekornya itu memendek. Semakin ke sini semakin pendek. Jadi yang area yang ideal, ini ideal ya. Cuman ideal kan jarang terjadi, teman-teman. Kita nggak bisa berharap semuanya ideal. Di market kondisinya nanti tidak ideal. Tapi idealnya dia dropnya begini gitu ya. Base-nya begini. Drop gitu ya. Nah, posisi candle-nya, base-nya itu kita pengen agak begini. Ya. Jadi dia memendek. Nah, kalau base-nya begini, drop gitu ya. Base, drop gitu ya. Kita anggap sama, tapi ininya meninggi gini. Nah, ini nggak ideal. Ini tidak ideal. Tapi selama parameter yang lain ada, ya sah-sah aja kalau mau diambil. Tapi ya karena saya udah ngelewatin banyak data, ini lower probability. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman ketinggalan. Ini yang catatan penting. Teman-teman, dulu waktu saya belajar nggak ada yang ngajarin kayak gini, teman-teman. Ini saya menemukan semuanya sendiri. Gitu ya. Dulu ya cuman diajarin nih kalau di kurikulum, teman-teman. Tak bukain ya. Kalau di kurikulum ya cuma dikasih gambar, nanti saya geser ke sini dulu. Jadi ya cuma dikasih gambar aja. Jadi, nah teman-teman nggak apa-apa. Saya dulu juga ngalamin kayak gini. Saya dulu sebelum tahu ini, tradingnya juga baik-baik aja, gitu, nggak ada masalah. Jadi ini yang adalah area UFO yang bagus. Kalau saya kasih line, teman-teman saya lihat line-nya adalah dari sini ke sini. Jadi ini area UFO-nya. Nah, ini kan oke, karena ini drop base drop, ada EMA 9-nya gitu ya. Drop base drop, ada EMA 9-nya, terus di sini posisinya climate-nya confirm gitu ya. Sekarang climate-nya masih 4 gitu, waktu kita entry climate-nya masih berapa? Waktu kita entry dia panggil di sini. Climate-nya baru 3 gitu ya. 3 dari 6 kita masih punya setengah climate dan dia continue down. Nah, karena climate-nya masih jauh ya climate-nya akan propagating. Jadi nggak ada hal yang aneh. Makanya dia drop base drop, quick retest, sekali turun, balik lagi dan dia jatuh ke final target kita. Final target kita kemarin di sini ya. Ini final target kita di bawah sini. Kemarin kan kita punya UFO di sini. Jadi ini ada UFO di sini kemarin. Jadi ini final target kita di situ. Oke. Jadi itu. Alright. Kebalikannya kalau RBR gimana ya? Tinggal dibalik aja ini mirror picture. Kalau RBR berarti idealnya kita punya rally, base, rally gitu ya. Idealnya kita maunya seperti ini.
Kalau nggak ideal ya kayak gini, rally, base, rally. Nah, cerita apa sih yang ada di sini? Jadi kalau kayak gini, teman-teman, kalau bentuknya kayak gini kan berarti rally, base rally, berarti bayarnya in control. Di dalam base memang bayar in control. Bayar, seller nggak pernah nge-push sampai dia jatuh, sampai akhirnya rally. Tapi kalau kayak gini, ini rally, base rally, tapi di dalam base, sellernya kelihatan punya kontrol, dia pernah nge-push turun sampai ke bawah, sampai akhirnya rally. Berarti kemungkinan besar, itu ada area UFO di time frame kecil di sini, yang bikin dia rally. Kalau kayak gini juga, kemungkinan dari UFO di time frame kecil yang di sini. Logiknya sih itu, logik di belakangnya. Oke, ini saya kasih warna lain biar kelihatan. Makanya tidak ideal. Makanya sebenarnya area yang ekornya panjang itu cenderung tidak fresh kalau kita turunin time frame-nya. Tapi sekali lagi, selama teman-teman fokus sama EMA 9, sama auto climate, teman-teman nggak akan bermasalah juga sih. Cuman mungkin win rate-nya belum akan setinggi saya kan gitu ya. Karena saya lebih ganteng kan gitu ya. Oke Mas, makin jelas. Clear Mas Jeffrey clear. Hints. Ini hints mahal. Ya ini mahal. Nah, jadi yang mahal dari survival to mastery ya yang kayak gini. Karena kalau teman-teman bisa ikut aja yang versi survival to mastery yang versinya prediktif, nggak akan diajarin kayak gini gitu. Oke. Chartingnya sih nggak perlu ya teman-teman. Tadi teman-teman udah lihat saya charting di live, walaupun saya sengaja ngasih beberapa yang advance, agak mundur advance ya biar. Oke. Tadi kita punya beberapa setup yang menarik ya, saya akan kebut sekarang. Ini teman-teman clear ya? Mas sudah jam 9 nggak apa-apa. Saya ada kelas tapi nggak apa-apa. Ada kelas 5 menit lagi. Udah masuk, tapi secara umum teman-teman oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau gini, teman-teman dikumpulin pertanyaannya, nanti dikirim ke Mas Rifki, boleh dikumpulin ke Mas Rifki, nanti Mas Rifki jawab ke saya, jadi nanti saya akan prepare jawabannya sebelum sesi dimulai. Jadi itu juga akan ini. Sisanya kita akan charting, tadi saya udah charting di live YouTube, saya akan charting ngebut, tapi ini nggak bisa ngebut karena internetnya nggak bisa diajak ngebut. Alright. Jadi balik lagi teman-teman, ingat fokus utamanya rule tambahan tidak merubah rule baku. Rule bakunya climate-nya harus confirm. Ingat, climate-nya harus confirm. Areanya harus ada UFO, either DBR atau RBD, DBD. Terserah teman-teman mau ambil semuanya. Sekali lagi saya cuma ambil 2. Dan ada catatan tadi layout-nya. Weak lebar ekor di base-nya itu jadi catatan. Dan berikutnya sisanya udah nggak ada masalah. Final target, teman-teman bisa pilih final target atau teman-teman bisa di awal supaya teman-teman kepercayaan dirinya meningkat, teman-teman ambil 1/1 dan 1/2 aja, tutup mata. Misalnya teman-teman mulai dari situ dulu nggak apa-apa, 1/1 dan 1/2 dulu, supaya teman-teman PD-nya meningkat. Nggak perlu jauh-jauh sampai final target. Nanti kalau kepercayaan dirinya udah meningkat, teman-teman mulai bisa pelan-pelan geser sampai bisa ke final target, gitu ya. Oke, mencerna dulu Mas Angga. Siap, gas. Oke. Teman-teman nggak usah khawatir, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan di chat ke saya nanti atau ke Mas Rifki gitu ya. Nanti Mas Rifki juga lumayan ganteng ya, cakep lah dia. Saya profit nih Euro USD ya. Kita lihat setup kita. Kita punya 2 posisi, dua-duanya sekarang floating profit ya. Ini posisi kita USD CHF sama Euro Yen ya, USD CHF sama Euro Yen, dua-duanya kita entry. Dan NFP nggak apa-apa ya, teman-teman lihat NFP nggak apa-apa entry. Jadi kalau nanya news ya pilihan aja sih. Teman-teman sebaiknya dicatat. Kalau kena news gimana supaya pede ya. Kalau saya sih saya udah lihat catatan saya, kalau saya mengabaikan news performanya lebih bagus. Itu catatan saya. Ini bentar lagi weekend, teman-teman saya akan monitor sampai malam nanti sebelum tidur saya akan monitor. Tapi ini sih setup 1, jadi sebenarnya kita setup 1 sih kita bisa biarin lewatin weekend. Tapi kalau teman-teman setupnya di H4 M21, teman-teman bisa cukup hati-hati, teman-teman bisa cancel sebelum weekendnya habis. Oke, thank you teman-teman waktunya. Please teman-teman nonton replaynya lagi berulang-ulang pelan-pelan, nggak apa-apa. Kalau chartingnya gitu-gitu aja ya. Charting itu untuk nambah kasus. Teman-teman nanti lulus dari sini pun di grup alumni kita tetap akan charting bareng. Tapi di sini teman-teman akan belajar hal basic seperti ini. Oke, thank you teman-teman, thank you waktunya dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live.